never ever ever getting rid of me. Halo teman-teman, jadi hari ini kita bakal ngelakuin pengujian zat adiktif pada makanan yang diantaranya kita bakal nguji. Yang pertama ada sakarin, benzoat, pewarna, boraks, formalin, dan Siklamat. Jadi stay tune terus ya. Bye-bye. bye-bye. Audio Jungle. Yang pertama adalah pengujian formaldehida atau pengawet. Langkah pertama adalah menghaluskan sampel sosis nice rasa sapi dengan lupang alu agar senyawa dalam sampel lebih mudah larut dan dapat terdeteksi. Kemudian pindahkan sampel yang sudah halus ke dalam beker gelas dan larutkan dengan 10 ml Aquades. Selanjutnya, saring sampel ke dalam tabung reaksi untuk menghilangkan padatan yang tidak larut, sehingga yang dianalisis hanya larutannya saja. Setelah sampel terpisah dengan padatan tidak larut, ditambahkan larutan Vehling A plus B. Larutan Vehling A plus B adalah campuran larutan Vehling A yang mengandung CuSO4 dan larutan Vehling B mengandung NaOH dan sodium potasium tartrat yang lebih dikenal sebagai garam Rochelle. Langkah selanjutnya adalah memanaskan tabung reaksi berisi sampel dan larutan Vehling selama 10 menit untuk mempercepat reaksi kimia antara formalin dan larutan Vehling. Pada sampel sosis on ice didapatkan hasil positif formalin karena terbentuknya endapan merah bata. Hal ini terjadi karena formalin mereduksi ion tembaga 2 atau Cu2+ menjadi ion tembaga 1 Cu+ yang membentuk endapan merah bata Cu2O. Selanjutnya adalah pengujian siklamat atau pemanis sintetis. Step pertama adalah memasukkan 10 ml sampel minuman kemasan ale-ale anggur ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan 1 ml NaOH 10% yang berfungsi untuk menetralkan sampel dan mengubah siklamat menjadi bentuk yang lebih larut sehingga dapat terdeteksi. Kemudian didiamkan 5 menit dan ditambahkan 2 ml barium klorida 5% untuk mendeteksi ion sulfat dalam sampel. Meskipun tidak langsung berdekatan dengan siklamat, tetapi memastikan tidak ada kontaminasi yang akan mengganggu hasil. Langkah selanjutnya adalah menambahkan 2 ml HCl 5% untuk menurunkan pH larutan, membantu melarutkan senyawa, dan mempercepat reaksi kimia dalam pengujian siklamat. Setelah penambahan HCl, larutan dikocok perlahan dan didiamkan beberapa menit. Langkah terakhir adalah menambahkan 0,2 gram natrium nitrat NaNO3 untuk memberikan ion nitrat yang dapat membantu memperjelas reaksi. Selain itu, natrium nitrat berfungsi sebagai pengoksidasi atau pemicu reaksi yang mempercepat proses dan membantu mengidentifikasi keberadaan siklamat dalam sampel. Tabung reaksi berisi sampel dan reaksi dihomogenkan agar larutan tercampur merata, sehingga reaksi dapat berlangsung secara optimal dan hasil pengujiannya akurat. Pada sampel minuman ale-ale anggur didapatkan hasil positif siklamat karena terbentuknya endapan putih BaSO4 atau barium sulfat. Barium sulfat menandakan adanya ion sulfat dalam sampel yang terkait dengan keberadaan siklamat. Siklamat mengandung gugus sulfanat yang dapat bereaksi dengan barium klorida untuk membentuk endapan barium sulfat. Analisis benzoat pada sampel minuman Fanta dengan memasukkan ke dalam gelas kimia, lalu ditambahkan NaCl untuk mempercepat proses ekstraksi. Selanjutnya penambahan NaOH untuk membasahkan larutan dan cek dengan lakmus merah sampai dengan perubahan menjadi warna biru. Selanjutnya penambahan HCl untuk mengasamkan larutan sehingga ion benzoat hasil reaksi dengan basa berubah menjadi asam benzoat yang tidak larut di dalam air. Kemudian, Cek dengan lakmus warna biru sehingga terjadi perubahan menjadi warna merah. Selanjutnya penambahan kloroform sebanyak 20 ml sebagai pelarut organik untuk mengekstraksi asam benzoat dari larutan. Lalu gojok selama 10-15 menit untuk membantu proses ekstraksi dan sesekali dibuka untuk menghilangkan tekanan gas yang terbentuk. Dan diamkan sampai membentuk dua fasa. Pisahkan lapisan bawah ke dalam cawan penguapan untuk dilakukan pemanasan agar menghilangkan pelarut kloroform.
Selanjutnya, setelah dipanaskan, tambahkan NaH4OH untuk mengubah senyawa asam menjadi bentuk garamnya. Cek dengan lakmus merah untuk menentukan bahwa sudah basah. Lalu tambahkan beberapa tetes FeCl3. Pada sampel minuman Fanta didapatkan hasil positif mengandung pengawet asam benzoat karena terbentuk endapan merah kecoklatan. Tahapan prosedur yang pertama, sediakan sampel ke dalam beker gelas. Kedua, pindahkan sampel ke dalam corong pisah, lalu reaksikan dengan 20 ml N-heksana dan 5 ml HCl 25%. Kemudian, lakukan ekstraksi dengan corong pisah. Buka keran corong pisah sesekali untuk melepaskan tekanan gas di dalamnya. Diamkan sampel yang telah diekstrak hingga terbentuk dua fasa. Setelah terbentuk dua fasa seperti ini, pisahkan lapisan bawahnya dan tampung bagian atasnya dalam cawan penguapan. Setelah itu, reaksikan dengan 5 tetes H2SO4 pekat dan setengah sendok spatula resolusi 0. Setelah dihomogenkan, uapkan hingga pelarutnya tersisa sedikit. Tuangkan ke dalam tabung reaksi, lalu encerkan dengan Aquades. Tambahkan NaOH hingga suasana larutan menjadi basah. Untuk mengetahui apakah suasana larutan sudah basah, cek dengan lakmus merah. Jika warna lakmus masih merah seperti ini, maka tambahkan lagi NaOH hingga lakmusnya menjadi biru. Setelah direaksikan dengan beberapa tetes I2, sampel Fanta tidak menunjukkan perubahan warna menjadi hijau kuning, maka sampel ini dinyatakan negatif sakarin. Langkah pertama yaitu tuang sampel ke dalam beker gelas. 2. Asamkan dengan HCl dan aduk memakai sendok plastik. Masukkan benang wol yang sudah dipotong, kemudian panaskan selama 10 menit. Pisahkan benang wol satu persatu, lalu cuci dengan Aquades. Masing-masing direaksikan dengan Na4OH pekat, HCl pekat, H2SO4 pekat, dan NaOH 10%. Ini direaksikan dengan Na4OH. Ini direaksikan dengan HCl. Ini direaksikan dengan H2SO4. Ini direaksikan dengan NaOH 10%. Setelah dilakukan pengujian, terdapat benang wol yang berubah warna, yaitu yang diteteskan dengan H2SO4 pekat. Selanjutnya boraks. Pertama, tusukkan sampel pada gagang besi, kemudian nyalakan bunsen. Bakar sampel hingga menjadi arang. Jika semuanya sudah menjadi arang atau kehitaman, kemudian teteskan H2SO4 pekat ke seluruh permukaan sampel. Selanjutnya, teteskan metanol 90% ke seluruh permukaan sampel. Kemudian bakar kembali. Jika ada api berwarna hijau, itu menandakan adanya boraks pada sampel.